Halo semua, jumpa lagi bersama saya. Ya, di kesempatan kali ini saya akan mereaksi satu buah video yang membahas tentang perbedaan gaji PNS Indonesia dengan pekerja kerajaan Malaysia ya. Dan dari video ini nanti kita bisa belajar, kita bisa ambil positifnya, buang negatifnya ya. Dan jika sahabat semua penasaran, jom sekarang kita tengok ya. Halo Bedikers, Indonesia dan Malaysia merupakan negara tetangga di ASEAN. Tak jarang dari keduanya saling beradu skill ataupun kualitas dari penduduknya. Meskipun demikian, Indonesia masih tertinggal dari negara Malaysia, terutama dalam tenaga pendidik. Kira-kira seperti apa? Kita lihat ulasannya mengenai pegawai negeri sipil Indonesia versus pegawai kerajaan Malaysia. Mari kita bongkar. Nah, kita lihat ya besaran mana antara Indonesia dengan Malaysia ya. Kita lihat sekarang. Dari data Indeks Pembangunan Manusia, negara-negara ASEAN pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat kelima, sedangkan Malaysia berada di peringkat ketiga setelah Brunei Darussalam dan Singapura. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia melakukan tes CPNS berbasis komputer untuk meningkatkan SDM pada tenaga kerja pendidik. Dan di tahun 2021, pada bulan Juni lalu, pemerintah membuka pendaftaran untuk CPNS dan P3K guru maupun non-guru. Pendaftaran ini hanya berlaku dengan portal sistem seleksi calon ASN yang mempermudah peserta dalam melakukan proses pendaftaran secara online. Selain hal itu, syarat wajib mengikuti tes tersebut adalah dokumen umum seperti kartu keluarga, KTP, ijazah, transkrip nilai, pas foto, dan dokumen penting sesuai kebutuhan. Di negara Malaysia juga menerapkan sistem ini. Bedanya, di tahun 2018, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan harus bisa menguasai bahasa Inggris karena sering menerima perintah dalam bahasa tersebut. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa pemerintah akan meninjau kembali pendidikan kurikuler para PNS dari tingkat taman kanak-kanak sampai ke universitas. Waduh, gimana Bedikers? Beda kan dengan negara Indonesia kita? Betul, di Malaysia orang pandai bahasa Inggris ya. Pandai-pandai pokoknya di sana itu. Indonesia dan Malaysia tak begitu jauh berbeda dalam pemakaian seragam pada saat dinas atau mengajar. Pada umumnya, mereka hanya menggunakan baju dinas dan batik. Tapi Bedikers, ada perbedaan seragam mereka, terkhusus untuk hari Jumat saja. PNS di Indonesia lebih sering memakai baju batik dengan variasi motif yang beragam, sedangkan di Malaysia, pegawai kerajaannya menggunakan pakaian adat Melayu lengkap dengan tampinya atau sarung meskipun tak sama. Kira-kira seragam mana yang menurut kamu lebih menarik? Menarik semua, dua-dua menarik. Di Indonesia, Badan Kepegawaian Negara merilis database nasional jumlah pegawai negara sipil di Indonesia per 30 Juni 2019 sebanyak 4.286.918 orang, di mana jumlah PNS instansi pusat sebanyak 22,60% dan jumlah PNS instansi daerah mencapai 77,56%. Sementara itu, jumlah PNS terbanyak di kelompok 51 hingga 55 tahun, disusul dengan kelompok usia 46 hingga 50 tahun. Berarti ya Bedikers, dalam kurung beberapa tahun ke depan PNS di Indonesia akan mengalami kesenjangan karena mereka akan mencapai batas usia pensiun. Sedangkan di Malaysia jumlah instansi PNS atau pegawai kerajaan sebesar 4,2 juta orang pada tahun 2015. Dari total penduduk sekitar 22 juta hingga 23 juta jiwa. Tapi di tahun 2016, penduduk negeri jiran ini sudah mencapai 31,19 juta jiwa. Hal ini tak baik dong bagi negara Indonesia karena jumlah PNS dan penduduk maupun siswa tak merata. Jumlah instansi PNS-nya saja di tahun 2019 sebanyak 4.286.918 orang. Sedangkan jumlah penduduknya saja sebesar 270,6 juta jiwa. Jadi negara Indonesia masih kekurangan jumlah PNS sebab penduduknya yang banyak. Beda dengan Malaysia yang memiliki pegawai kerajaan yang memadai dengan penduduk yang kurang. Oh, jadi pendidikan di Malaysia itu lebih bagus ya, karena tenaga pendidiknya lebih banyak. Pegawai di Indonesia pasti diberi gaji plus bonus atau yang biasa disebut tunjangan. Nah, di Indonesia, PNS memiliki gaji atau pendapatan sangat bervariatif.
Untuk tahun 2021 ini, besaran gaji PNS masih diatur oleh Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 15 Tahun 2019, di mana golongan terendah tercatat Rp1.560.800 hingga tertinggi Rp5.901.200. Besaran gaji ini belum termasuk tunjangan yang diberikan. Nah, tunjangan yang didapatkan PNS di Indonesia juga bervariasi. Untuk tunjangan kinerja jabatan ke-27 ini sebesar Rp117.375 dan untuk jabatan 4 Rp5.361.800. Tunjangan suami istri sebesar 5% dari gaji pokok, tunjangan anak sebesar 2%, tunjangan makan untuk golongan 1 dan 2 ini sebesar Rp35.000, golongan 3 Rp37.000 dan golongan 4 ini sebesar Rp41.000. Tunjangan umum untuk golongan 4 sebesar Rp190.000, golongan 3 Rp185.000, golongan 2 Rp180.000 dan golongan 1 sebesar Rp175.000. Gimana Bedigers? Besar juga ya gaji dan tunjangan PNS Indonesia? Sedangkan di negara Malaysia, gaji PNS atau pegawai kerajaan untuk golongan terendah atau N19 itu sebesar Rp1.400 Malaysia atau setara dengan Rp5.200.000. Dan untuk gaji tertinggi atau N54 ini sebesar Rp7.500 Malaysia atau setara Rp28 juta. Banyak Selain loh. itu, pegawai kerajaan Malaysia juga mendapatkan tunjangan yang lainnya, seperti tunjangan perumahan Rp180 Malaysia atau setara Rp613.237.000. Laptop gratis, pinjaman mobil, dan bagi mereka yang berada di kawasan pinggiran atau jauh dari pemukiman akan diberi tunjangan khusus sebesar Rp500 Malaysia hingga Rp1.500 Malaysia atau setara dengan Rp1.703.618 hingga Rp5.110.854 plus dana cuti belajar. Enak ya Bedigers? Banyak. Jadi ini pegawai kerajaan Malaysia ya. Kalau tadi gaji semasa jadi PNS, sekarang gaji pensiunannya. Setiap bulan pensiunan PNS mendapatkan gaji berupa pensiun pokok. Selain mendapatkan uang pensiun PNS pokok, ASN Purnabakti juga mendapatkan penerimaan lainnya berupa tunjangan keluarga dan tunjangan pangan per bulannya. Untuk PNS golongan 1, antara 1,5 hingga 2 juta rupiah. Lalu PNS golongan 2, antara 1,5 hingga 2,8 juta rupiah. Kemudian PNS golongan 3, antara 1,5 hingga 3,5 juta rupiah. Dan PNS golongan 4, antara 1,5 hingga 4,4 juta rupiah. Untuk batas usia pensiun bagi pegawai instruktur adalah 58 tahun, 60 tahun, 65 tahun berdasarkan jabatan masing-masing. Sedangkan di Malaysia, menurut kajian yang dipublikasikan oleh ASEAN Development Bank, Malaysia merupakan salah satu negara yang ada di kawasan Asia Tenggara yang menganut sistem Defined Benefits. Di dalam kajian ini, ADB menyebut bahwa jumlah PNS di Malaysia pada 2008 mencapai 1,24 juta jiwa orang atau setara dengan 11% dari total tenaga kerja dan 4% dari total populasi. Total pensiunan PNS pada 2008 mencapai 0,53 juta jiwa dengan ongkos pensiun mencapai 8,1 miliar ringgit Malaysia. Tak cuma itu saja, pemerintah Malaysia baru saja mengumumkan kajian untuk menaikkan usia pensiun dari 60 menjadi 65 tahun. Kajian ini dimungkinkan untuk dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2020. Yang berarti pensiunan PNS Indonesia dan pegawai kerajaan Malaysia tak jauh berbeda. Ya begitu ya sahabat videonya, dan untuk selisihnya sendiri menurut saya cukup banyak ya sahabat ya antara gaji PNS di Indonesia dengan pegawai kerajaan di Malaysia, yang mana untuk PNS di Indonesia sendiri itu gajinya itu 5 jutaan dan untuk pegawai kerajaan di Malaysia itu mulai dari 5 juta sampai 28 juta ya sahabat. Dan itu untuk orang Indonesia sendiri memang sangat banyak ya, belum lagi tunjangan perumahannya dan sebagainya ya. Dan bagaimana pendapat kalian semua tentang video ini? Kalian boleh komentar di bawah. Dan sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.